Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast kita hari ini. Jadi hari ini aku gak akan sendirian podcastnya. Aku ditemani oleh dua teman aku bernama Aurelia dan Anggi. Kita sambut Aurelia dan Anggi. Oke. Jadi aku di sini mau sedikit nanya-nanya nih tentang budaya di Batak dan marganya itu apa. Tapi sebelum kita bahas itu, aku pengen denger dulu cerita dari kalian. Kalian mudik ke Medan itu gimana sih? Menurut aku ya, dari aku dulu. Kalau menurut aku sih ya, kok kemarin mudik tuh kayak sumpah kesel banget. Perasaan tuh berangkatnya tuh lancar-lancar aja, tapi pas kayak pulang tuh delay berjam-jam gitu loh. Jadi kayak udah mau panas, ramai, jadi kayak udahlah kesel bad mood kayak udah. Sih pas pulangnya memang kayak bad mood gitu, tapi kalau misal kita udah nyampe kan kita bisa ngedengerin cerita keluarga kita, makan bareng, terus kumpul sama bareng-bareng ya. Walaupun tahu gitu ya waktu di Bandung tuh emang kita sendiri gitu, pas pulang vibe-nya tuh emang kayak kerasa beda banget. Ya banyak banget ya dramanya dan juga peseruannya pasti banyak juga. Dan ini kata aku yang paling seru. Gimana sih adat istiadat kalian ya, yang terutamanya itu marga? Apakah marga itu penting banget di budaya kalian? Kalau menurut aku sih penting ya, soalnya marga itu tuh kayak jadi identitas kita. Jadi siapa yang semarga sama kita, siapa nenek moyang kita, siapa yang boleh dinikahin atau nggak boleh dinikahin. Bener banget. Terus kalau misal di acara keluarga besar, marga itu yang selalu jadi topik pertama gitu. Apalagi kalau misal sama saudara yang baru gitu, pasti ditanya, kamu marganya apa sih? Nah, jadi marga itu sangat penting biar kita tuh tahu gitu, kita siapa-siapanya. Oke, ternyata marga itu penting banget ya di keluarga kalian biar mungkin kata aku ya itu kayak sebagai identitas gitu ya biar gak ada yang nyasar-nyasar gitu ya. Iya sih, jadi kayak marga juga tuh bukan cuma buat identitas doang. Jadi kayak marga tuh bikin kita punya sense of belonging. Jadi kayak kalau misalnya kita ketemu orang yang sama marganya nih, nah itu tuh kayak bikin langsung ada chemistry gitu, padahal kayak gak saudaraan atau belum kenal gitu lah. Bener banget. Terus lucunya tuh kalau misal lagi ngumpul keluarga besar, marga ini tuh pasti jadi bahan bercandaan gitu loh. Oke, kalau misalkan di tradisi marga kalian tuh ada pengaruhnya nggak sih kayak misalkan di tradisi upacara adat atau enggak di pernikahan gitu? Banyak banget sih, terutama kayak kalau misalnya yang tertua nih biasanya dikasih wejangan, terus juga bisa dijadiin pemimpin upacara adat. Terus diurutin yang duduk duluannya siapa, yang ngomong duluannya siapa, jadi itu sesuai marganya. Terus juga kalau misal lagi mau punya acara gitu, yang bayarnya tuh yang paling tua kayak good mother atau good father gitu. Terus jadi gimana ya? Kayak nggak sembarang orang masuk gitu. Jadi pasti sesuai marga-marganya. Jadi ada marganya tertentu gitu ya? Iya, ada aturannya. Aku pikir ya marga itu tuh nggak terlalu penting gitu di adat istiadat. Nah, makanya itu kita tuh yang tinggal di perantauan tuh harus tetap ingat sama marga kita. Jadi pas pulang kampung tuh nggak salah langkah di keluarga besar. Oke, di pertanyaan selanjutnya, gimana sih tips kalian biar misalkan ya kalian kan merantau kan ke sini, gimana tips kalian tuh biar tetap ingat sama marga dan adat istiadat di Batak? Menurut aku sih penting banget cerita sama keluarga di kampung, kayak misalnya lewat video call atau telepon. Terus juga bisa ngikutin upacara adat, masak-masak makanan khas lewat online gitu lah. Online. Iya. Terus juga kalau misal kita lagi kangen nih sama marga kita tuh jangan malu buat mengulang lagi sejarah marga kita, karena siapa tahu nanti di Bandung kita dapat teman yang sesama Marga gitu. ya sama marga. Jadi kalau misal ngobrol tuh nggak canggung gitu. Oh, oke, ternyata jadi perantau itu sangat berat ya, karena harus ninggalin budaya, tapi kalian harus tetap megang walaupun jauh. Benar banget sih. Oke, mungkin ini terakhir pertanyaannya. Gimana sih buat kalian nih
pesan buat penonton yang lagi jauh dari budayanya, tetapi dia tuh pengen banget yang namanya ngerasain budayanya? Kalau menurut aku sih jangan takut kangen ya, karena kangen itu wajar. Soalnya dari kangen itu kalian bisa cerita-cerita tentang keluarga, tentang perjalanan kalian di masa rantau. Terus juga bisa buat pengalaman baru. Setuju banget. Terus juga kita tuh jangan lupa ikut lagi tentang tradisi kita, karena itu asal usul kita di Batak gitu ya. Oke, mungkin sekian podcastnya. Terima kasih buat Aurelia dan Anggi udah datang buat nemenin aku buat ngeceritain budaya-budaya kalian di Batak. Mungkin buat para pendengar yang lagi rantau, mudah-mudahan kalian menonton ini bisa enjoy dan rasakan lagi budayanya. Gitu, udah sampai sini aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Dadah. Bye bye. Wih, ini banget ya.